Shalom semuanya, bagi kalian yang belum punya gereja tetap maupun komunitas yang tetap, bisa join bersama dengan kami ya di @mycommunity. Langsung saja follow di Instagram dan juga di nomor WA yang ada di sini semua. Oke? Thank you, God bless you. Shalom semuanya, selamat Natal bagi teman-teman semua yang berada di rumah. Saya sarankan kamu yang bertemu dengan keluarga, luangkan waktu untuk keluarga ya. Jangan terus main HP. Dan bagi kamu yang mungkin tidak bisa bertemu dengan keluarga, tetap ada di rumah juga ya. Dan kalau bisa luangkan waktu untuk menelepon orang tua atau keluarga yang lain. Karena momen-momen seperti ini sangat penting sekali untuk semakin dekat, bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga kepada keluarga ya. Pada hari ini saya akan memberikan suatu tema, judulnya tentang permintaan di hari Natal. Ya, kita akan baca di Matius 7 ayatnya yang ke-7. Judul perikopnya, hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Pada Natal ini, kita harus punya waktu, bukan hanya kepada Tuhan, tapi kepada keluarga. Nah, tapi apakah hubungannya permintaan di hari Natal ini? Karena hari ini bisa dikatakan adalah hari ulang tahunnya Tuhan Yesus. Kita sebagai manusia pasti harus bisa memberikan terbaik untuk Tuhan. Sebelum Tuhan yang memberikan hadiah kepada kita, kita harus lebih dulu memberikan hadiah sama Tuhan Yesus. Apakah itu? Yang jelas, kehidupan kita. Pada Natal ini, sekalipun memang Natal kita berbeda dengan tahun lalu, tidak bisa sebebas yang dulu, tahun lalu maksudnya, tapi bukan berarti sukacita kita berkurang. Jadi tetaplah mengucap syukur sekalipun kamu yang tidak bisa ketemu keluarga misalnya, atau lagi di rantau, tetap kamu harus bisa menelepon mereka, tetap kamu juga harus bisa meluangkan waktu untuk mereka dengan jarak jauh ya. Dan apa yang saya maksudkan dari ayat ini? Ayat ini maksudnya adalah pada hari Natal ini kalau kamu mau minta, mintalah. Jangan ragu-ragu sama Tuhan Yesus. Karena ingatlah, Dia adalah Allah kita semua. Kalau kamu sebagai anak minta roti atau minta sesuatu sama papa mama orang lain, sama tetangga misalnya, pasti ya papa mama kamu akan sakit hati. Kenapa? Karena kamu punya orang tua. Masa minta sama tetangga? Nah, demikian juga Tuhan. Kamu harus minta kepada Dia. Pada hari Natal ini, apa yang kamu minta sama Tuhan Yesus? Karena hari ini adalah hari yang spesial. Mujizat Tuhan masih ada. Kalau hari ini kamu yang belum punya pacar, ya udah. Lebih baik kamu meluangkan waktu dulu sama keluarga. Karena suatu saat nanti, ketika nanti kamu sudah punya pacar, kamu pasti akan mempunyai waktu yang terbelah. Yang saya maksudkan adalah kamu harus mempunyai waktu untuk pacar kamu harus punya waktu juga sama keluarga. Tapi kalau sekarang, luangkan waktu sama keluarga. Jangan nanti, karena apalagi kalau yang saya kadang lihat gitu ya di sosial media, kadang-kadang ada tulisan itu, kenapa masih jomblo? Udah Natal nih, kenapa belum punya pegangan? Ya, itu hanya sekedar guyonan, itu bukan masalah. Tapi kalau bagi kamu yang merasa, aduh bener ya, saya harus punya pasangan nih, saya harus begini nih, mintalah pasangan itu sama Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan pasangan itu kepadamu. Tetapi ingat, jangan sampai karena pasangan itu kamu lupa sama Tuhan Yesus. Ketika kita minta sama Tuhan, ini yang mau saya kasih tahu. Ketika kita minta sama Tuhan, yang pertama yang harus kamu ingat adalah apakah itu penting
bagi hidupmu sekarang atau tidak? Pada hari Natal ini yang spesial ini, mintalah kepada Tuhan Yesus sesuatu hal yang penting. Salah satunya adalah pasangan. Kalau bagi kamu yang belum punya pasangan, ya sudah, bukan masalah kok. Kamu bisa meluangkan waktu sama keluarga kamu sekarang juga. Justru, kalau kamu yang belum punya pasangan sekarang, mulai belajar. Ketika nanti kamu ada di hari Natal lagi, ingatlah kamu harus bisa membagikan waktumu antara pacarmu dengan keluargamu. Jangan pacar-pacar mulu. Jangan sesuatu hal yang kamu sukai mulu. Kamu harus juga bisa belajar untuk apa yang orang lain suka, yaitu bergabung dengan keluarga. Karena biasanya anak-anak muda itu lebih suka sendirian, lebih suka main HP terus. Jarang untuk main sama keluarga. Jangan begitu. Tuhan mau pada hari Natal ini kita harus bisa bergabung atau main kepada keluarga kita. Karena momen Natal seperti ini jarang. Setahun sekali. Karena dari hari-hari yang lain, biasanya kan kita ada yang bekerja, ada yang sekolah, ada yang sibuk. Tapi hari Natal seperti ini, luangkan waktu untuk keluarga. Minimal kalau nggak bisa jalan-jalan, kumpul saja di rumah, ngobrol-ngobrol. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Dan di saat itu, kamu juga harus meluangkan waktu untuk Tuhan Yesus. Nah, di saat kamu meluangkan waktu sama Tuhan Yesus, inilah mintalah kepadanya. Kalau kamu yang minta jodoh, mintalah jodoh daripada Tuhan. Nggak apa-apa kok. Dan tetaplah menunggu kalau Tuhan belum jawab. Kalau kamu yang hari ini ingin diberikan kado Natal sama Tuhan Yesus, minta saja, nggak apa-apa. Memang sih, yang harus kita kasih adalah Tuhan Yesus. Ingat ya, seperti yang saya bilang tadi, yang pertama kali yang harus kita berikan itu adalah ucapan syukur sama Tuhan. Karena yang ulang tahun adalah Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus yang menjadi bintangnya, maka kita harus datang sama Dia. Ketika Tuhan Yesus lagi ulang tahun, bukan Tuhan Yesus yang memberikan hadiah, tapi yang memberikan hadiah itu adalah kita. Tapi bukan berarti Tuhan Yesus tidak kasih kita. Ibaratnya Tuhan Yesus nantinya akan traktir kita lah. Nah, jadi permintaan ini adalah traktiran. Kita anggap saja seperti itu. Karena Tuhan kita itu baik. Tuhan kita itu bukan Allah yang kaku. Bukan kita nggak boleh minta sama Dia, atau Dia adalah Allah yang kejam, Tuhan yang jahat. Tidak. Dia adalah Allah yang baik. Mintalah apa yang kamu mau pada bulan ini. Kamu ingin minta kesehatan? Pada bulan ini adalah bulan yang spesial. Karena ini adalah hari lahirnya Tuhan Yesus. Karena hari ini Dia lahir, keselamatan pun telah datang. Bukan hanya keselamatan, tapi ada berkat yang Tuhan sediakan di hari Natal. Nah, berkat apa? Nah, itu yang harus kamu cari. Dan kamu minta. Karena Tuhan mau anak itu minta sama Dia. Jadi bukan berarti Tuhan itu harus peka. Memang sih Tuhan tahu kebutuhan kita semuanya. Bahkan keinginan pun Tuhan tahu. Tapi Tuhan itu pengen anaknya yang minta langsung sama Dia. Jadi mintalah, jangan malu-malu. Tapi kan saya orang berdosa. Setiap kita termasuk saya adalah orang berdosa. Kalau kamu tahu bahwa kamu orang berdosa dan hari ini sedang berdosa, bertobatlah, mintamu sama Tuhan. Dan mungkin di saat itu mintalah pengampunan. Mintalah penguatan dari Tuhan Yesus supaya kamu bisa lepas dari namanya dosa-dosa itu. Supaya kamu bisa kuasai diri. Jadi mari kita belajar untuk minta sama Tuhan Yesus. Saya tidak mengajarkan tentang Injil kemakmuran. Oh iya, kalau kayak gitu berarti saya ingin minta mobil, ingin minta rumah. Boleh nggak? Ya kalau minta mas sebenarnya boleh-boleh aja, tapi tetap harus bisa bekerja. Tapi lebih baik, mintalah sesuatu hal yang penting dalam hidup kamu sekarang. Baru yang kedua, meminta untuk orang lain. Ada orang susah di dalam hari Natal, bantu dia. Karena berkat itu bukan hanya untuk kamu, berkat itu juga untuk orang lain. Kamu diberkati untuk memberkati orang lain. Apalagi dari masa Natal seperti ini. Wah, sukacita seluruh dunia ada. Karena juru selamat kita telah lahir pada hari ini. Jadi bagikanlah sukacita itu kepada orang lain.
Bukan hanya sekedar kita memberikan Injil itu, kita memberitahukan bahwa Yesus lahir, tapi kita mempraktekkan bahwa Yesus lahir di dalam hidup saya. Karena dari situlah orang-orang bisa mengenal Tuhan Yesus itu yang ajaib. Jadi mintalah apa yang kamu perlukan sekarang. Bahkan keinginan pun kamu juga boleh minta. Tapi ini dia yang saya mau peringatkan. Ketika kita minta, kita juga harus bisa bertanggung jawab. Kita nggak bisa hanya meminta-minta saja tapi kita tidak bertanggung jawab. Kalau kita diberikan kepercayaan, misalnya kamu diberikan pasangan hidup, tapi kalau kamu tidak menjaga pasangan kamu dengan baik, kamu tidak betul-betul menjaga dia, dalam arti malah berbuat yang tidak, pergi ke hotel dan lain sebagainya, kamu harus bisa bertanggung jawab atas apa yang kamu minta itu. Jadi hati-hati juga minta sama Tuhan Yesus. Oke? Mari semua kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih ya Bapa karena Engkau telah lahir bagi kami ya Bapa. Biarlah Tuhan, pada hari ini kami telah belajar bahwa kami ingin meminta kepadamu Tuhan Yesus. Bukannya kami ingin serakah, tapi kami tahu bahwa Tuhanlah yang menjadi sandaran kami. Tuhanlah yang menjadi penopang kami. Kami tidak mau datang kepada manusia, tapi kami mau datang kepada Allah. Jadi ya Tuhan, bagi mereka yang mempunyai keinginan Tuhan Yesus, tolong Tuhan, jikalau itu kehendak-Mu, biarlah itu terjadi pada hari ini, pada bulan ini dalam nama Yesus. Kalau mereka yang sakit, mereka yang disembuhkan sekarang juga mereka sembuhkan ya Bapa. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus Kristus. Dan kalau bagi mereka yang masih belum punya pasangan ya Bapa dalam Natal ini ya Bapa, hibur mereka ya Tuhan Yesus. Tolong Tuhan Yesus, supaya hanya nama-Mu yang dipermuliakan dan mereka tidak merasa sendirian dalam Natal ini ya Bapa. Supaya mereka bisa melihat bahwa keluarga ada bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Thank you semuanya and God bless you ya. Merry Christmas ya.